Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Radiobiologi kelas 2D kelompok 9. Hari ini kami akan mepresentasikan tentang efek radiasi pada sel. Efek radiasi pada sel adalah proses di mana radiasi ionisasi mengenai DNA dan dapat merusak DNA serta struktur lainnya yang ada di dalam sel. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan fungsi organ, kematian pada sel, serta komplikasi klinis lainnya. Semua itu dapat bersifat stokastik atau terjadi secara acak dan tidak bergantung pada dosis, atau non-stokastik yang bergantung pada dosis yang diterima. Pada umumnya, sel mampu memperbaiki kerusakan akibat radiasi sehingga tidak ada efek biologis yang dapat diamati. Namun, jika sel tidak dapat memperbaiki kerusakan, biasanya sel tersebut akan mati melalui kematian yang terprogram yang ditargetkan atau disebut dengan apoptosis. Kemudian, pada kasus kerusakan parah yang disebabkan oleh paparan radiasi dengan dosis radiasi tinggi, sel tersebut akan mati secara tidak terkendali. Hal ini disebut dengan nekrosis. Kemudian, jika perbaikan yang salah atau tidak memadai terjadi, sel tersebut akan berubah secara genetik atau bermutasi dan berkembang. Tergantung pada metode atau proses, kematian sel dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu pertama ada apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Hal ini terjadi karena kondisi di dalam sel seperti kerusakan DNA atau paparan rangsangan eksternal. Dengan kata lain, tubuh menggunakan apoptosis ini untuk menghilangkan sel-sel dari tubuh yang tidak lagi digunakan atau dibutuhkan. Ketidakmampuan untuk mengendalikan apoptosis ini menyebabkan kanker hingga penyakit lainnya. Dan yang kedua adalah autofagi. Autofagi adalah cara untuk melindungi sel yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian sel itu sendiri, di mana autofagi adalah hasil dari pengobatan kanker termasuk paparan radiasi. Autofagi ini terjadi di sel-sel yang tidak mengalami apoptosis. Yang ketiga adalah kematian sel yang dapat terjadi akibat infeksi, peradangan atau iskemia yang disebut dengan nekrosis. Nekrosis ini sering diamati pada sel tumor dan dapat diakibatkan oleh kerusakan DNA akibat radiasi. Keempat, ada senense. Setelah iradiasi, sel senense terus bermetabolisme, tetapi kemampuannya untuk membelah diri hilang secara permanen. Kemudian yang terakhir ada fase kematian mitosis. Ketika sel mengalami mitosis yang salah karena sel-sel yang rusak, sel-sel ini memiliki kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki atau repair atau tidak memiliki kesalahan dalam perbaikan DNA selama masa mitosis. Hal ini terjadi karena sel-sel yang terkena radiasi, dalam hal ini hilangnya bahan genetik atau hilangnya kemampuan untuk mereplikasi dan memisahkan material genetik dengan benar. Biasanya fase ini tergantung pada seberapa banyak kromosom yang rusak setelah radiasi itu terjadi. Efek radiasi pada sel. Paparan radiasi pengion dapat menimbulkan berbagai efek biologis pada tubuh manusia, mulai dari efek langsung hingga jangka panjang. Efek ini terjadi karena interaksi radiasi dengan sel dan jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan mengganggu fungsi normal tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dampak biologis dan kerusakan akibat radiasi yaitu jenis radiasi, jumlah radiasi, durasi paparan, dan kondisi kesehatan setiap individu. Nah, efek biologis radiasi ini dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah efek deterministik yang meliputi penyakit radiasi akut dan kronis. Penyakit radiasi akut muncul segera setelah paparan dosis tinggi dalam waktu singkat, dengan gejala mual, muntah, sakit kepala, demam, luka bakar, dan kematian sel. Sedangkan penyakit radiasi kronis muncul setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah paparan dosis tinggi, dengan gejala katarak, kanker, mutasi genetik, dan juga kemandulan. Yang kedua adalah efek stokastik yang dibagi menjadi dua, yaitu efek stokastik somatik dan juga genetik. Efek stokastik somatik ini terjadi pada individu yang terpapar radiasi dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Contohnya adalah kanker. Kemudian efek stokastik genetik yaitu merusak materi genetik DNA dalam sel reproduksi dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan cacat bawaan atau penyakit genetik. Kemudian mekanisme efek radiasi terdapat dua, yaitu efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung ini terjadi ketika radiasi berinteraksi dengan molekul kompleks dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan DNA dan struktur sel. Sedangkan efek tidak langsung terjadi ketika radiasi memicu serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan radikal bebas, kemudian merusak sel dan jaringan secara tidak langsung.
Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi efek radiasi pada sel? Nah, terdapat 8 faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama adalah jenis radiasi, di mana radiasi itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu radiasi panion dan non-panion. Pada radiasi panion seperti sinar X, sinar gamma, partikel alfa dan beta, itu dapat mengionisasi suatu molekul dalam sel sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Sedangkan pada radiasi non-panion itu memiliki energi yang cukup rendah untuk mengionisasi molekul dalam sel sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Oleh sebab itu, salah satu faktor yang mempengaruhi efek radiasi terhadap sel adalah jenis radiasinya, terutama pada radiasi panion. Lalu faktor yang kedua adalah dosis radiasi, di mana dosis yang lebih tinggi akan menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi pula. Nah, hal ini berkaitan dengan penggunaan faktor eksposi, yaitu KVP. Lalu faktor yang ketiga adalah laju dosis. Laju dosis sendiri merupakan jumlah radiasi yang diterima per satuan waktu. Nah, hal ini berkaitan dengan penggunaan faktor eksposi, yaitu MAS. Oleh sebab itu, seorang radiografer harus benar-benar memperhatikan penggunaan faktor eksposi, sehingga faktor eksposi yang digunakan tidak over. Lalu, pada faktor yang keempat adalah tahapan dan siklus suatu sel. Nah, suatu sel memiliki siklus tersendiri. Nah, pada saat siklus pembelahan, ini menjadi rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh efek radiasi. Terutama pada fase kedua dan mitosis, itu menjadi lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Nah, hal ini berkaitan dengan nutrisi yang dimiliki dalam tubuh manusia, di mana nutrisi tersebut akan sangat membantu proses dalam pembelahan sel. Lalu, faktor yang kelima adalah kepekaan jaringan dan organ, di mana beberapa jaringan itu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap radiasi daripada yang lainnya. Misalnya saja jaringan susun tulang belakang, saluran pencernaan, dan jaringan reproduksi yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada jaringan atau organ-organ lainnya. Nah, oleh sebab itu, sangat perlu diperhatikan dalam proteksi radiasi, terutama pada jaringan susun tulang belakang, saluran pencernaan, dan jaringan reproduksi. Lalu faktor yang keenam adalah oksigenasi, di mana sel yang memiliki oksigen yang baik itu lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Karena radikal bebas yang disebabkan oleh radiasi itu akan lebih mudah merusak suatu sel dengan oksigen yang baik. Lalu faktor yang ketujuh adalah faktor biologis dan faktor genetik. Nah, di mana faktor genetik ini dapat mempengaruhi sensitivitas seseorang terhadap radiasi. Dan juga faktor genetik ini dapat menyebabkan seseorang yang sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan radiasi, itu terutama radiasi panion, itu dapat terkena efeknya. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor genetik yang mungkin dibawa oleh orang tuanya yang mungkin sebelumnya itu sudah berinteraksi secara langsung dengan radiasi, khususnya radiasi panion, sehingga efeknya akan dibawa kepada keturunannya. Lalu faktor yang ke-8 adalah faktor lingkungan, di mana suhu, pH, dan juga zat kimiawi lainnya itu akan mempengaruhi bagaimana sel merespon radiasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mekanisme perbaikan kerusakan DNA. Perbaikan DNA merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan bagian DNA yang rusak. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan mutasi, kesalahan replikal, dan kerusakan DNA. Kegagalan perbaikan lesi DNA dapat menyebabkan perubahan permanen ataupun mutasi. Apabila hal ini terjadi pada sel yang menjadi gamet, maka akan menyebabkan mutasi pada generasinya. Mekanisme perbaikan DNA secara umum antara lain yaitu yang pertama adalah perbaikan eksisi, merupakan perbaikan dengan cara memotong kerusakan yang disebabkan oleh radiasi ultraviolet. Yang kedua adalah perbaikan dengan eksisi basah. Nama itu sendiri mengandung arti bahwa itu merupakan mekanisme dominan yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan basah DNA.
Yang ketiga adalah perbaikan dengan eksisi nukleotida, merupakan salah satu sistem perbaikan DNA yang penting terutama untuk menghilangkan bulky lesi DNA yang disebabkan oleh radiasi UV atau cyclobutane primidimer dan 6,4 pp atau primidin 6,4 primidimer. Yang selanjutnya adalah perbaikan kesalahan pencocokan atau mismatch repair. Mismatch adalah pasangan basa yang salah di mana jadi saat replikasi. Mekanismenya adalah bertindak baik dengan penyisiran atau penghapusan basa yang tidak sesuai dengan bantuan protein MMR. Mekanismenya berjalan bertahap dan memiliki 3 langkah utama, yaitu pertama adalah recognition, kedua adalah langkah ekskrisi yaitu menghilangkan kesalahan yang mengandung rantai, dan akhirnya yaitu langkah ketiga adalah perbaikan celah dengan mengisi menggunakan DNA yang disintesis ulang. Yang terakhir adalah perbaikan untal ganda yang terputus atau double strand break repair. Jenis yang paling berbahaya dalam kerusakan DNA karena mekanisme perbaikannya yang tidak akurat dapat menyebabkan penghapusan atau penyimpanan kromosom yang menyebabkan kanker dan sindrom akibat ketidakstabilan genetik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi efek radiasi pada sel. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.